Mau OTW dulu. OTW nih. Bab 2151. Yunzi, cepat bicara dengan Zhou Mi, apakah kamu benar-benar membiarkan dia membunuh ayahmu? Yunzan berkata pada perintah Yunzi. Tang Zichen berkata, apakah berguna bagi Yunzi untuk memohon padaku? Kamu terlalu banyak berpikir, jangan percaya mencobanya. Yunzi berkata kepada Tang Zichen, kamu bisa lihat sendiri, meskipun dia adalah ayahku, dia terlalu putus asa, dia bahkan memakan putranya sendiri. Orang seperti itu, aku tidak akan memohon untuknya. Aku juga tidak. Yun Meng Dao. Kalau begitu aku akan menembaknya sampai mati. Pada saat itu, Yun Zan tiba-tiba menyerang dan mencoba berkomplot melawan Tang Zichen. Mencari kematian. Tang Zichen menamparkan Yun Zan sampai mati. Tentu saja, demi dia menjadi ayah Yunzi Yun Meng, Tang Zichen meninggalkannya mayat penuh. Yunzi menghela nafas, masih ada beberapa emosi yang rumit di hatinya. Lagi pula, dia adalah seorang ayah, tetapi dia bahkan memakan putranya. Jika dia memohon padanya, dia menyesali kematian saudara laki-lakinya. Tang Zichen berkata ini adalah tempat terbaik baginya, tetapi membunuhnya adalah membunuhnya, tetapi pemakamannya harus tetap ditangani dengan gaya. Mari kita bawa dia kembali sekarang untuk menangani pemakaman. Tang Zichen menyingkirkan mayat Yun Zan dan segera meninggalkan kerajaan Bunga Luo abadi. 2 hari kemudian, Tang Zichen kembali ke kerajaan abadi Yun Luo dan menguburkan Yun Zan dengan tebal. Ketika orang-orang dari kerajaan Cloud Luo Immortal mengetahui bahwa kaisar telah meninggal, tidak ada yang sedih, tidak ada emosi apapun kecuali kejutan. Lagi pula, kaisar di sini, tetapi tidak secinta kaisar di dunia fana. Kerajaan kaisar di sini, siapapun yang memiliki kemampuan untuk menjadi siapapun kaisar. Sekarang ayah sudah mati, aturan klan Yun kita dianggap sudah tidak ada lagi, kerajaan abadi Yun Luo akan mengubah tuan lain. Kata Yunzi, matanya menatap istana besar, bertanya-tanya siapa kaisar berikutnya tempat ini akan. Tang Zichen berkata, apakah kamu akan membenciku? Tidak, kerajaan abadi Yun Luo telah berganti tuan berkali-kali selama berabad-abad, tidak ada yang bisa memiliki tempat ini selamanya, bahkan jika kamu tidak membunuh ayahku, dia telah kehilangan kekuatannya sekarang, cepat atau lambat dia akan dibunuh dan diambil alih atas kekuasaan yang berkuasa. Itu bagus, ayo pergi, aku khawatir aku akan jarang kembali ke tempat ini lagi. Mereka bertiga menghela nafas. Yunzi dan Yun Meng memasuki rumah abadi Tang Zichen. Tentu saja, mantan ayah Tang Zichen, Zhou Ti, dan ibu tirinya dan yang lainnya. Tang Zichen mengundang mereka untuk tinggal di rumah abadi, tetapi mereka secara mengejutkan menolak. Tidak peduli seberapa bagus rumah abadi itu hanya tempat tertutup kecil. Mereka telah tinggal di kerajaan abadi Yun Luo sepanjang hidup mereka. Mereka tidak ingin pergi kemanapun. Selain itu, Tang Zichen adalah putra dari masa lalu. Hidup bukan putra kehidupan ini. Mereka juga mengerti di dalam hati mereka. Jadi mereka tidak mengikuti Tang Zichen. Tang Zichen berjanji bahwa dia akan kembali menemui mereka di masa depan ketika dia memiliki kesempatan. Setelah itu, Tang Zichen meninggalkan kerajaan abadi Yun Luo dan kembali ke benua Feiyan atas. Segera setelah dia kembali ke benua Feiyan atas, seseorang datang untuk mencari Tang Zichen untuk pil alkimianya. Sekarang, hanya ada satu master pil abadi kelas 4 di benua Feiyan atas, jadi Tang Zichen sangat populer, dan hampir setiap 6 bulan ada dewa yang ingin meramu pil, dan Tang Zichen tidak akan menolak. Apalagi Tang Zichen juga memperkenalkan bahwa dewa bumi juga bisa datang dan memintanya untuk membuat pil, sehingga pendapatan Tang Zichen akan sedikit lebih tinggi, menurunkan ambang pil abadi tingkat 4. Tentu saja, itu tidak bisa gratis. Tang Zichen memiliki tanggung jawabnya, memurnikan 8 galur rumput abadi. Tang Zichen harus mengambil 1 galur, terlepas dari jenis rumput abadi.
Sebelumnya, ketika Green King membantu orang memurnikan pil, dia menagih 6 untuk 1, sementara Luo Ke menagih 5 untuk 1. Selain itu, Tang Zichen juga menawarkan diskon khusus, lebih dari 8 galur kurang dari 15 galur, tidak lagi menerima biaya kedua. Jadi Tang Zichen menyarankan orang-orang itu cobalah mengumpulkan hingga 8 galur untuk datang kepadanya untuk dimurnikan. Jika ada kurang dari 8 galur, misalnya hanya 5 galur, masih akan dikenakan biaya sesuai standar 8 galur rumput abadi. Apa yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah bahwa banyak orang sedang terburu-buru, dan sangat ingin memperbaikinya sebelum mereka mengumpulkan 8 strain. Dalam sekejap mata, musim semi dan musim gugur yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Tanpa sadar, Tang Zichen telah menghabiskan 1000 tahun di Upper Velos Island. Ya ampun, 1000 tahun terlalu cepat. 1000 tahun terasa seperti waktu yang lama di alam fana, tapi di alam abadi, semuanya berlalu tanpa terasa. Setelah 1000 tahun, Tang Zichen hanya bisa menghela nafas. Bintang Luo berkata, dalam 1000 tahun ini, Anda telah menghabiskan setiap hari memurnikan, meneliti pil abadi, berkultivasi, dan hampir tidak ada yang lain, membiasakan diri dengan pola ini, waktu berlalu secara alami tanpa merasakan apapun. Untuk yang abadi, 1000 tahun akan adalah periode waktu yang singkat. Tang Zichen telah membantu orang lain dengan alkimia mereka selama 1000 tahun, dan itu adalah pencapaian kecil. Sejauh ini, Tang Zichen juga telah menyelamatkan sekitar 1500 rumput abadi, yang semuanya berusia 100 juta tahun. 1000 tahun, saya belum pernah menggunakan satu pun dari mereka, saya hanya menyimpan total 1512 rumput abadi, kapan ini akan cukup? Bagaimana bisa begitu mudah, jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah satu-satunya master pil abadi di benua neraka bagian atas saat ini, dan kamu bahkan memurnikan orang di bawah bumi abadi, maka kamu mungkin tidak akan telah menyelamatkan 500 dari mereka. Di masa lalu, tuanmu mungkin tidak bisa menyelamatkan 1000 miliar tahun rumput abadi dalam 10.000 tahun. Jika Anda menggunakannya lagi sesekali, Anda tidak akan bisa menghemat banyak 100.000 tahun. Tang Zichen berkata, rumput abadi 1512 miliar tahun ini bahkan tidak bisa mengungguli saya sekarang. Itu baik-baik saja ketika saya adalah makhluk abadi, tapi sekarang saya adalah bumi abadi tanpa 100.000 miliar tahun rumput abadi, atau ribuan dari miliar tahun rumput abadi, tidak ada perbaikan sama sekali. Itulah mengapa sangat sulit bagi dewa untuk menerobos satu lapis sehari. Tang Zichen berkata, apakah saya harus tetap seperti ini selama ribuan tahun? Saya akan menjadi gila. Atau apakah kamu pergi ke kerajaan peri yang lebih kecil? Di dunia ini, apakah tidak ada tempat lain selain benua Feian atas? Tentu saja ada, seperti 4 benua atas dan juga alam surgawi, tapi sayangnya 4 benua atas bukan untuk orang biasa. Kudengar kakak Kingxi, dia pernah ke 4 benua atas. Anda bisa pergi dan bertanya padanya. Bagus. Tang Zichen segera pergi ke istana abadi Kingxi. Zoumi, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke tempatku? Kingxi menerima Tang Zichen. Tang Zichen hanya pernah ke sini sekali dalam 1000 tahun terakhir, tapi itu tidak lama untuk Kingxi. Kakak, aku hampir mencekik seekor burung. Setiap hari aku menjalani kehidupan yang membosankan, baik alkimia atau kultivasi. Waktu berdetak begitu cepat, sangat membosankan. Kakak, bisakah kau membawaku pergi dari sini ke tempat yang lebih baik? Kingxi berkata, di 4 benua bawah, benua Feian atas sudah menjadi yang paling makmur dan kuat. 3 tempat lainnya di 4 benua bawah tidak sebaik di sini. Saudara Kingxi, maksud saya adalah, bawa saya ke 4 benua atas, atau alam surgawi. Kingxi tersenyum. Alam surgawi, aku masih ingin pergi ke sana. Oh, bagaimana dengan 4 benua atas?
4 benua atas tidak begitu mudah untuk dikunjungi, jika tidak, mengapa saya harus tinggal di sini? Kakak Kingsi, ku dengar kamu bisa melakukan perjalanan ke 4 benua atas sesuka hati. Kenapa? Bagaimana bisa acak? Saya pernah ke sana beberapa kali sebelumnya. Di bawah kepemimpinan kakek saya tidak bisa pergi ke sana tanpa kakek saya. Untuk pergi ke 4 benua atas Anda harus melalui batas spasial. Batas spasial ini sangat aneh jika Anda bukan penduduk asli. Selama Anda belum mencapai tingkat dewa surgawi, Anda akan diblokir oleh batas spasial sepanjang waktu. Bahkan jika Anda memilikinya dewa surgawi untuk membawa Anda ke sana, Anda akan selalu diberikan oleh batas ruang. Disedot. Ketika saya pergi dengan kakek saya sebelumnya, dia harus mencegah saya tersedot semua waktu. Saya sekarang menunggu terobosan saya ke Heavenly Immortal, atau saya tidak akan bisa pergi ke salah satu dari 4 benua teratas. Kakekmu. Ada 4 dewa surgawi di Upper Velos Island, dan kakekku adalah salah satunya. Oh begitu. Kakekku adalah dewa pracelestial, tapi tentu saja 3 lainnya juga dewa pracelestial, dan mereka sering berkultivasi di 4 benua atas. Lagi pula, takdir abadi di sana akan jauh lebih kuat daripada di sini. Mengapa? Karena 4 benua teratas adalah yang paling dekat dengan surga. Itu artinya aku masih harus mendidih di sini. Maaf, tapi aku masih akan mendidih di sini, kata Aoshi. Haha, tidak apa-apa, aku berdoa agar kakak segera menjadi dewa surgawi. Tidak semudah itu, hanya saja kita harus mendidih selama 100 juta tahun lagi, kurasa. Sial, 100 juta tahun di setiap belokan, mari kita biarkan orang hidup. Tang Zichen merasa sangat buruk, dia lelah tinggal selama 1000 tahun terakhir. Tang Zichen adalah pria yang tidak bisa beristirahat di tulangnya. Dia lebih baik diburu setiap hari daripada menghabiskan hari-harinya seperti ini tanpa melakukan apa-apa. Tapi, di mana dia bisa melakukan itu? Aoshi berkata, kehidupan seorang yang abadi itu panjang. Jika kamu tidak menemukan sesuatu untuk menghabiskan waktu, mungkin akan sulit bagimu. Aku menyarankan kamu untuk kembali dan memikirkan apa yang harus dilakukan yang lebih memakan waktu. Waktu saya tidak akan merasa sulit, maksud saya, hidup ini terasa seperti buang-buang waktu. Seperti 1000 tahun ini, saya merasa telah berlalu tanpa melakukan apa-apa. Apa yang ditakutkan? Toh masih ada 1.000.000 lebih ribu tahun, Anda punya banyak waktu, begitulah cara semua orang bertahan. Anda ingin mencapai surga dalam 1 langkah, itu tidak mungkin. Tanpa ratusan juta tahun, Anda tidak akan mencapai apapun. Anda beruntung menjadi dewa bumi di usia yang begitu muda. Jika itu adalah orang lain, butuh ratusan juta tahun untuk sampai ke sana. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kakak lagi. Pamitan. Tang Zichen meninggalkan istana abadi Kingxi. Bagaimana? Xing Luo sibuk bertanya. Tang Zichen berkata, kakak Kingxi memberiku saran. Apa? Mendidihkan. Jika kamu ingin melakukan perjalanan ke 4 benua atas, kamu setidaknya harus menjadi dewa surgawi, atau kamu akan tersedot oleh batas ruang, kecuali kamu penduduk asli, dan dia bahkan tidak bisa pergi ke sana sendiri, apalagi aku. Aduh, rebus dulu. Stero tidak berdaya. Rebus. Jika kita benar-benar tidak bisa, mari kita kembangkan keluarga dalam waktu yang lama ini dan kami akan memberi Anda kesempatan untuk bercabang, kata Bintang Luo dengan senyum hangat. Namun, Tang Zichen menggelengkan kepalanya dengan kuat. Mengapa? Saya tidak ingin menjadi ayah lagi, dan saya tidak ingin menjadi kakek lagi. Kakek, mama, saya tidak tahan lagi, kata Tang Zichen. Memang benar akan ada puluhan juta, bahkan ratusan juta tahun mendidih di masa depan, dan jika itu orang lain, sebuah keluarga memang akan keluar, bahkan mungkin menjadi keluarga kelas 3 dan 4 di Upper Velos benua. Namun, Tang Zichen memiliki rasa takut. Tang Zichen berkata, di alam fana,
saya telah menjadi ayah, kakek, dan kakek dari sebuah keluarga, sama seperti semua keluarga di benua Feiyan atas sekarang. Pada akhirnya, kecuali bibi saya dan saya, semua kerabat saya, termasuk istri, putra-putri, dan cucu saya, semua meninggal satu persatu saat mereka mencapai akhir hidup mereka. Jika saya mekar di sini lagi, tragedi ini pasti akan terjadi lagi. Apakah Anda menjamin itu semua putra dan putri yang lahir dari kita, semua keturunan akan menjadi abadi di masa depan? Star Luo berkata, tidak mungkin. Ambil Star Clan saya misalnya, orang tua saya memiliki setidaknya 100 anak seumur hidup mereka, dan yang akhirnya menjadi abadi hanya 4 atau 5, sisanya, yang tidak menjadi abadi hidup dalam 10.000 tahun, dan mati hampir setelah mereka keluar dari gerbang yang tertutup. Ya, saya tidak mampu untuk bermain, saya tidak akan pernah melihat orang yang saya cintai meninggal lagi. Bintang Luo mengangguk. Star Luo sebenarnya bersedia memulai sebuah keluarga untuk Tang Zichen. Maaf soal itu. Saraf apa yang membuat malu? Dalam sekejap mata, 100.000 tahun telah berlalu lagi. Tang Zichen sendiri tidak percaya bahwa dia telah tinggal di benua neraka rekan atas selama 100.000 tahun. Surga, 100.000 tahun. Tang Zichen menghela nafas dalam-dalam. Setelah 100.000 tahun di dunia abadi, semua dunia fana mungkin telah dihancurkan. Tang Zichen hanya bisa mengubahnya menjadi desahan panjang. Tentu saja, 100.000 tahun pemurnian pil abadi Tang Zichen untuk semua orang adalah pencapaian kecil. Secara total, dia telah menyelamatkan hingga lebih dari 50.000 rumput abadi. Lebih dari 50.000 rumput abadi, akhirnya aku bisa memperbaiki segenggam pil abadi untuk diriku sendiri. Selama 100.000 tahun ini, orang-orang yang mencari Tang Zichen untuk meramu pil akhir-akhir ini menjadi semakin jarang, bukan karena apapun, melainkan, bagaimana mungkin sumber daya seperti pil abadi beregenerasi begitu cepat dan secara bertahap itu pasti akan menjadi semakin sedikit. Tang Zichen segera memulai alkimia untuk dirinya sendiri. 50.000 rumput abadi. Tang Zichen membutuhkan waktu setengah tahun untuk menyempurnakannya. Setelah memurnikannya, seember pil abadi Tang Zichen sendiri tidak tahu berapa banyak. Tang Zichen memanggil semua orang. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mendistribusikan pil abadi ini. Bintang Luo berkata, semuanya, mari kita berikan semua pil abadi ini kepada Tang Zichen, jangan berikan dia lagi untuk dibagikan, bagaimana menurut kalian semua? Tang Zichen segera berkata, ini tidak akan berhasil, saya pribadi akan mengambil setengahnya, dan Anda akan membagi sisanya sesuai kebutuhan. Baiklah, saya akan menggunakan setengah dari milik saya terlebih dahulu. Tang Zichen segera memakan setengah dari barel Immortal Pil. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Tang Zichen selesai mencernanya, dan semuanya berubah menjadi Immortal Fate. Ranah Tang Zichen tumbuh ke tahap Earth Immortal akhir. Butuh 100.000 tahun untuk naik ke peringkat Immortal. Tang Zichen tidak bisa berkata apa-apa, tapi tentu saja, bagi yang lain, dari Mid Earth Immortal hingga Late Earth Immortal kurang dari puluhan juta tahun, lebih dari ratusan juta tahun. Aku sudah mengambil sisanya, akan berlebihan memberiku sisanya. Aku ingin menjadi dewa tertinggi lagi. Tuhan tahu berapa banyak yang aku butuhkan, jadi kalian membaginya. Setiap orang harus menerimanya. Tang Zichen mendistribusikannya sesuai dengan alam setiap orang, yang di alam yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak, dan yang di alam yang lebih rendah membutuhkan lebih sedikit. Dengan cara ini, setiap orang dapat dinaikkan tingkat yang lebih tinggi agar tidak memberi terlalu banyak orang, mengakibatkan berlebihan. Sama seperti ini, beberapa hari kemudian, Bintang Luo telah menjadi Mortal Immortal yang terlambat, Tian Xiang telah menjadi Mortal Immortal tengah, Mu Qianji telah menjadi Mortal Immortal awal, dan ada yang lain, semuanya adalah Human Immortal yang terlambat. Keluarga Tang Zichen, semua orang senang dan puas.
Namun, Tang Zichen berkata apa yang membuat bahagia setelah menderita selama 100.000 tahun untuk mendapatkan hasilnya. Star Luo tertawa, Zichen, ambisimu terlalu besar, sebenarnya kita sudah sangat cepat, aku pasti yang termuda dari mortal-immortal di seluruh Upper Vale Hell Continent. Tang Zichen berkata tanpa berkata-kata, kalau begitu aku akan senang denganmu, ayo pergi ke restoran malam ini dan makan bersama. Oke, aku setuju, aku akan bosan di Istana Abadi setiap hari. Dao. Malam itu Tang Zichen dan yang lainnya pergi ke restoran untuk makan dengan kejam, makanan lezat dari alam abadi masih sangat enak. Keesokan harinya, setiap orang harus terus melakukan apapun yang mereka lakukan. Dalam sekejap mata, beberapa ratus tahun berlalu lagi. Suatu hari beberapa ratus tahun kemudian, seorang pria datang mencari Tang Zichen. Kakak Kingxi, ini kamu, datanglah ke istana abadiku dan duduklah. Tang Zichen sibuk mengundang Kingxi ke istananya yang abadi. Bagus, Zhou Mi, sepertinya kamu telah membuat kemajuan lagi dalam 100.000 tahun ini, kamu telah menjadi dewa bumi yang terlambat. Kingxi berkata dengan penuh kekaguman. Di mana kakak Kingxi bicarakan, aku ingin mencapai levelmu. Apa yang diinginkan kakak Kingxi ketika dia datang ke tempatku? Kingxi tersenyum, Zhou Mi, kakekku kembali dari 4 benua atas, kakekku ingin bertemu denganmu setelah mendengar tentangmu. Kakekmu ingin bertemu denganku, itu bagus. Kalau begitu ayo pergi. Tang Zichen segera mengikuti Kingxi dan datang ke sisi istana abadi Kingxi. Tang Zichen melihat istana abadi tambahan. Ini adalah istana abadi kakekku, dia membawanya ketika dia pergi ke 4 benua atas sebelumnya, tapi sekarang dia kembali dan meletakkannya di sebelah istana abadiku. Tang Zichen segera memasuki istana abadi di sebelahnya. Nama kakekku adalah King Tian, karena kamu adalah saudara laki-lakiku, ketika kamu melihat kakekku nanti panggil dia kakek juga. Bagus. Memasuki sebuah istana besar, Tang Zichen melihat seorang lelaki tua. Tampaknya bakat kakek Kingxi juga tidak terlalu bagus, hanya berkultivasi ke dewa surgawi pada usia yang begitu tua. Meskipun dewa memiliki rentang hidup yang panjang, mereka tidak bisa abadi, dan hidup selama ratusan juta tahun akan mengubahnya menjadi hantu tua. Kakakku Zhou Mi telah datang. Tang Zichen membungkuk, salam untuk kakek King Tian. Dewa surgawi tua itu menganggukkan kepalanya dan tersenyum, Zhou Mi, tidak perlu sopan, cucuku tidak pernah punya teman seumur hidupnya, jarang berteman denganmu, dan kamu akan menjadi cucuku mulai sekarang. Terima kasih kakek. Tang Zichen tidak merasa itu tidak pantas, cucunya orang telah hidup selama ratusan juta tahun dan dewa surga yang kuat tidak terlalu berlebihan untuk menjadi cucunya. Zhou Mi, kamu menjadi dewa bumi di usia muda, kamu benar-benar memiliki masa depan yang cerah, masa depanmu bahkan mungkin tidak sebaik Kingxi. Kakek terlalu dipuji, beberapa orang lebih kuat di tahap awal dan beberapa orang lebih kuat di tahap selanjutnya. Oh, kamu sederhana, ku dengar kamu masih peringkat 4 Immortal Pill Master, dan kamu masih bisa melatih Immortal Pills yang berkualitas. Ya, kamu benar-benar serbaguna, keserbagunaan seperti itu benar-benar terbuang percuma di 4 benua yang lebih rendah. Hehe. Tang Zichen tersenyum pahit. Tang Zichen tidak percaya bahwa dia bersedia membawa Tang Zichen ke 4 benua atas. Lagi pula itu selalu ada padanya, bukan cucunya sendiri yang memiliki energi. King Tian menatap Tang Zichen selama beberapa detik, lalu berkata dan bertanya, Zhou Mi, saya ingin tahu apakah Anda bersedia pergi ke 4 benua atas untuk berkembang. Aku belum menjadi dewa surgawi, aku tidak bisa pergi ke sana. Itu belum tentu benar, kamu ada di Immortal Pill. Bakat mungkin, dapat memasuki Akademi Keabadian di Klub Utara, dan jika Anda memasuki Akademi Keabadian, mereka akan memberi Anda pil Dewa Bumi, dan Anda tidak akan tersedot oleh batas ruang yang kuat dan dapat tinggal di sana seperti penduduk asli.
King Si berkata dengan kaget, kakek, Zhou Mi bisa masuk ke Akademi Keabadian. Ambang Akademi Abadi sangat tinggi, bagaimana bisa begitu mudah untuk masuk? Anda membawa saya untuk mendaftar sebelumnya, dan mereka tidak mengakui saya. King Tian berkata, nasib abadimu belum mencapai batas penerimaan terendah untuk Akademi Abadi mereka, dan itu tidak seperti kamu lokal di 4 benua atas, jadi wajar jika mereka tidak mengakuimu. Tapi Zhou Mi, dia menganggap itu berbeda, dia berbakat dalam Immortal Pill, dan persyaratan Akademi Immortal untuk siswa Immortal Pill tidak terlalu ketat, jadi kemungkinan besar dia akan diterima. Zhou Mi, apakah kamu ingin memikirkannya? Pergilah mencoba. Tang Zichen berkata tanpa ragu, tentu saja, saya ingin pergi. Kalau begitu, lain kali aku pergi ke 4 benua, aku akan membawamu ke Akademi Abadi Clubhouse Utara untuk mendaftar untuk melihatnya. Terima kasih, kakek. Tidak perlu berterima kasih padaku, kamu juga cucuku. Tang Zichen tidak bisa berkata apa-apa, kalimat kamu adalah cucuku terdengar seperti kutukan. Kamu kembali dulu, dan beritahu keluargamu. Tang Zichen berkata, kakek, aku juga memiliki rumah keabadian, aku bisa membawa pergi semua anggota keluargaku. Kamu belum menjadi Celestial Immortal, jangan bawa Immortal Mansion bersamamu, kamu sendiri masih membutuhkan orang lain untuk membawamu, bagaimana kamu bisa membawa lebih banyak orang? Immortal Mansion akan langsung terkoyak oleh batas spasial. Setiap kerabat Anda, apakah mereka berada di rumah abadi Anda atau tidak, selama Anda belum menjadi dewa surgawi, mereka akan tersedot. Jadi, tinggal di rumah abadi bahkan tidak mungkin. King Tian mendengus, jika tidak apa-apa, aku akan membawa King Si pergi sejak lama, kau satu-satunya yang membutuhkanmu untuk memiliki rumah peri. Aku juga punya rumah peri, aku juga bisa membiarkan King Si hidup di rumah periku. Juga, Tang Zichen mengerti bahwa kakek King Si bahkan tidak bisa membiarkan King Si tinggal di rumah abadi dan membawanya bersamanya ke 4 benua atas, apalagi Tang Zichen, yang dirinya sendiri masih perlu dibawa. Baik, Tang Zichen tidak berdaya, sepertinya dia harus pergi sendiri untuk mendaftar di Akademi Keabadian di Klub Utara, tetapi tentu saja, jika dia tidak diterima, dia masih harus kembali. Masih banyak lagi 100.000 tahun yang akan datang. Ketika Tang Zichen kembali ke rumah, dia memanggil keluarganya. Ada apa? Bangunkan semuanya dari latihan mereka. Semuanya, aku khawatir kita akan berpisah untuk sementara lagi. Tang Zichen memberitahu semua orang apa yang dikatakan kakek King Si. Semua orang tampak enggan, dan hasil ini sudah bisa diduga. Tang Zichen berkata, tentu saja, jika kalian tidak mau, saya bisa pergi tanpa, lagi pula, lebih penting tinggal di rumah bersama istri saya. Saraf, aku tahu kamu benar-benar ingin pergi, jangan khawatir, kami akan menunggumu di rumah, kembali saja dan kunjungi kami berlibur atau semacamnya, kata Stero. Sisanya juga sangat mendukung Tang Zichen pergi ke 4 benua atas untuk menuju ke sana, terutama Akademi Abadi itu tampak seperti tempat yang bagus, bahkan usia King Si dan takdir abadi tidak diterima, terbukti bahwa Akademi Abadi itu adalah tempat dengan bakat paling banyak, mungkin tempat dengan paling jenius di dunia abadi bumi. Baiklah, karena semua orang mendukungku untuk pergi, aku akan pergi dan melihat-lihat. Jika aku tidak diterima, aku akan segera kembali dan terus mendidih bersama kalian semua. Suamiku, aku yakin kamu akan berhasil memasuki Akademi Keabadian. Tian Xiang sibuk tempat ini. Tian Xiang juga pernah mendengar dari tuannya bahwa tingkat minimum siswa yang direkrut untuk Akademi Abadi adalah tingkat keempat, dan itu juga berbicara tentang usia. Di masa lalu, Green King seusia dan level itu, bahkan tidak memikirkannya, jadi Green King dulu sangat bersemangat untuk memasuki tempat seperti ini, dan pasti bisa lebih tinggi. Tang Zichen juga merasakan bahwa selama 100.000 tahun terakhir, level immortal dan Tang Zichen telah tertahan di tempatnya dan tidak membaik lagi,
Jadi mungkin pergi ke Academy of Immortals akan memungkinkan dia untuk melanjutkan. 1 tahun kemudian, kakek King Si bersiap untuk berangkat ke 4 benua atas. Zoumi, kakekku mengirimku ke sini untuk menanyakan apakah kamu siap, dia akan pergi besok. King Si secara pribadi datang untuk memanggil Tang Zichen. Sudah setahun, tentu saja aku sudah siap. Bagus, kakekku menyuruhmu menunggu di pintu masuk istananya yang abadi besok pagi. Oke. Keesokan paginya, Tang Zichen mengucapkan selamat tinggal kepada kerabatnya dan berangkat bersama King Tian. Kakek, kira-kira berapa hari yang kamu butuhkan untuk mencapai Northern Clublands? Sebulan. Segitu panjangnya. Benar. Semoga aku bisa masuk ke Akademi Abadi. Kan kakek, apakah Akademi Abadi itu hebat? Tentu saja, hampir semua jenius di seluruh alam abadi bumi ada di Akademi Keabadian. Wow, itu memang terlihat sangat mengagumkan. Oshimoroni, kamu suka cowgirl, ya? Akademi Abadi penuh dengan sapi, dan jika kamu beruntung, kamu bahkan mungkin bisa mendapatkan kekuatan nomor 1 di benua Niu He Barat, keturunan dari Raja Iblis Banteng, Lembu. Wah sial. Hehe, keturunan Raja Iblis Banteng, yang dianggap sebagai sapi terbaik di seluruh dunia abadi bumi, terserah kamu untuk mendapatkannya. Tang Zichen sangat terdiam, kata Tang Zichen untuk Banteng sangat kuat, saya tidak berharap orang tua ini tidak murni dalam pemikirannya. Tang Zichen berkata, mungkinkah ada ras lain di Akademi Keabadian? Omong kosong, 100 suku ada di mana-mana. Tahukah kamu apa perbedaan terbesar antara 4 benua atas dan 4 benua bawah? Apa itu? Hanya ras 4 benua atas, di mana ada 100 ras manusia hanyalah salah satunya, dan 4 benua bawah, yang pada dasarnya adalah semua ras manusia. 4 benua bawah berasal dari 4 benua atas benua, dan baik wilayah geografis maupun populasi tidak kurang dari 1/10.000 dari 4 benua atas. Wow, Tang Zichen sangat menantikannya. Tang Zichen bertanya lagi, apakah ada banyak orang kuat di 4 benua atas? Tentu saja. Di 4 benua yang lebih rendah, yang terkuat hanya beberapa dewa surga, tetapi di 4 benua atas itu berbeda, ada banyak dewa Dao, di atas dewa Dao ada dewa Suan, dewa Tai, dewa emas Daluo, yang terkuat seperti awan. Sial, jadi ada begitu banyak makhluk abadi di atas dewa Dao. Tidak banyak, hanya 6. 6 yang mana? Xuanxian, Taixian, Golden Immortal, Daluo Jinxian, dan God Immortal. Tentu saja, jangkauan Immortal lebih luas dan dapat dibagi menjadi Immortal tingkat rendah, Immortal tingkat menengah, dan Immortal tingkat tinggi. Bukankah ada 6? Hanya ada 5 jika para dewa bersatu untuk menghitung 1, ya. Ada juga Immortal terkuat, tak perlu dikatakan, tidak banyak di dalam 3 alam. Apa itu? Kaisar Abadi. Kaisar Abadi. Ya, orang yang saat ini menguasai 3 alam adalah salah satu Kaisar Abadi. Selain orang ini, siapa lagi yang merupakan Kaisar Abadi? Oh, apakah menarik bagimu untuk berbicara tentang keberadaan seperti ini yang tidak bisa kita hormati? Tang Zichen tertawa, siapa bilang kita tidak bisa memandang eksistensi? Bagaimana jika kita menjadi salah satu kaisar abadi suatu hari nanti? Kamu, yang berani memikirkan apapun, aku dapat memberitahumu dengan tegas bahwa itu tidak mungkin. Mengapa? Nak, hanya beberapa kaisar abadi yang ada sekarang, apakah kamu tahu sudah berapa tahun mereka hidup? Mereka sudah ada sejak awal langit dan bumi, mereka sama dengan matahari dan bulan, dan tidak ada generasi selanjutnya yang bisa mengungguli mereka. Tidak peduli seberapa kuat generasi selanjutnya, mereka hanya akan mampu mencapai keabadian peringkat tinggi. Oh, Tang Zichen mengangguk, sepertinya kaisar abadi tidak dapat dibudidayakan dengan kultivasi.
Kakek saya telah hidup selama 500 juta tahun dan saya hanya bisa berkultivasi ke dewa surgawi. Kakek semangat. Apa itu pengisian bahan bakar? Itu berarti usaha. Tang Zichen terdiam, sepertinya tidak ada minyak di dunia abadi. Sebulan kemudian, Tang Zichen tiba di Akademi Keabadian di Klub Utara. King Tian selalu melindungi Tang Zichen, jika tidak Tang Zichen mungkin tersedot oleh batas ruang jika dia tidak hati-hati. Tang Zichen merasa sangat tidak nyaman saat ini, ada perasaan seperti dia tidak bisa merasakan gaya gravitasi ini, ruang waktu, seolah-olah dia adalah manusia yang mengambang di ruang hampa, sulit untuk mengendalikan tubuhnya. Tang Zichen berdiri di pintu masuk Akademi Keabadian. Kakek, kenapa kamu tidak masuk? Tanya Don Zimmer. Tidak bisa masuk. Apakah ada penjaga? Tidak, itu belum dibuka. Izinkan saya mengatakannya kepada Anda seperti ini. Akademi Keabadian terlihat seperti rumah besar dari luar, tetapi ketika Anda masuk ke dalam Anda akan menemukan bahwa itu sangat besar di dalamnya. Sederhananya, Akademi Keabadian sama seperti rumah abadi kita, tetapi ukuran dan skala di dalamnya puluhan ribu kali lebih besar dari rumah abadi kita. Dimengerti? Tang Zichen sedikit terkejut, ini benar-benar rumah abadi yang super. Kalau begitu Akademi Abadi ini juga sesuatu yang bisa kamu bawa. Ya, tapi itu harus dimiliki oleh orang yang memilikinya. Siapa pemiliknya? Omong kosong, tentu saja itu dekan Akademi Abadi. Dan tingkat apa dekannya? Kelas abadi adalah eksistensi yang tidak bisa kita lihat sepanjang hidup kita. Tang Zichen tidak bisa berkata apa-apa, dewa bahkan tidak bisa memandang ke atas. Saya benar-benar tidak tahu apa yang diharapkan untuk hidup. Tang Zichen merasa bahwa dia, seorang dewa bumi, benar-benar terlalu kecil. Tentu saja, dia juga terlalu muda dibandingkan dengan mereka yang telah hidup selama miliaran tahun yang tidak diketahui. Sebelumnya, Tang Zichen merasa bahwa Raja Iblis 9 Dao adalah sudah kuat, seorang Dao immortal tetapi memperbesar ke seluruh 3 alam. Raja Iblis 9 Dao juga terlalu lemah. Sebelumnya, Tang Zichen berpikir bahwa orang yang telah menangkap Raja Iblis 9 Taois dan mencoba memaksanya untuk menyerahkan metode meludah mesin abadi akan menjadi orang terkuat di alam surga, tetapi sekarang dia memikirkannya itu terlalu konyol. Dia mungkin bahkan tidak akan tertarik dengan metode meludah mesin abadi pada tingkat itu, apalagi kaisar abadi yang hidup dengan langit dan bumi. Ayo pergi, kata King Tian. Bukankah kita mendaftar? Akademi Abadi bahkan belum dibuka, bagaimana Anda bisa mendaftar? Tunggu sebentar lagi, Akademi Abadi akan dibuka sekali dalam 50 tahun atau lebih. Kamu harus menunggu 50 tahun. Kalau begitu sebaiknya aku pulang dulu. Sejauh yang saya tahu itu belum dibuka selama lebih dari 40 tahun, dan saya pikir itu akan dibuka dalam beberapa tahun, jadi mari kita tunggu beberapa tahun. Nah, kalau begitu kita mau kemana? Menginap di penginapan. Penginapan apa untuk tinggal? Aku sudah tinggal di Klub Utara selama bertahun-tahun, jadi tentu saja aku punya karir di sini. Karir? Bukankah kamu berlatih setiap hari? King Tian Dao peringkat abadi, menurutmu kultivasi tidak ada gunanya, makhluk abadi peringkat rendah masih bisa mengandalkan rumput abadi, makhluk abadi peringkat tinggi, mengandalkan hidup mereka. Namun demikian, semua orang tidak akan pasrah pada nasib mereka, dan akan melakukannya masih bersedia mengorbankan segalanya untuk mencoba mendaki ke atas. Seluruh 3 alam makhluk, mereka semua mendaki ke atas itu menunjukkan betapa sengitnya persaingan di 3 alam. Tang Zichen mengangguk tetapi dia tidak tahu apa yang dikatakan kakek King Tian. Ikut saja denganku. King Tian mengangkat Tang Zichen dan berjalan ke depan. Seluruh benua Klub Utara sangat besar, tentu saja, benua Klub Utara ini tidak seperti kota tempat orang tinggal bersama secara terpusat, itu lebih seperti desa besar dengan satu rumah.
Karena tidak semua orang adalah manusia, beberapa ras memiliki tubuh besar. Tentu saja mereka tidak bisa hidup di istana yang ditinggali manusia, jadi rumah-rumah di sini setinggi awan, dan serendah kandang anjing. King Tian membawa Tang Zichen ke tempat yang mirip istana besar. Wow, kakek King Tian, aku tidak menyangka kamu begitu kuat, tetapi kamu memiliki rumah abadi yang begitu besar di sini, teriak Tang Zichen. King Tian melirik Tang Zichen, tidak ada yang akan menganggapmu bodoh jika kamu tidak berbicara, kamu berani mengatakan apapun, bagaimana aku masih bisa bertahan jika aku tidak sengaja mendengarnya? Bukankah ini rumah primu? Omong kosong, ini adalah tempat saya melakukan bisnis saya, ini adalah rumah Hua Ming dari klub utara, ini adalah 100 teratas yang paling kuat di klub utara. Ini bukan keluarga universal, ini adalah negara adidaya dengan puluhan miliaran tahun warisan. Puluhan miliar tahun. Ya, kepala rumah Hua Ming adalah orang kuat yang telah hidup selama puluhan miliar tahun, dan sekarang menjadi Taishan yang kuat, yang berkultivasi di alam surgawi sepanjang tahun, dan rumah Hua Ming juga memiliki beberapa singkatnya, sesuatu yang kita orang kecil tidak bisa lihat. Oh, bukannya tidak bisa dikagumi. Tang Zichen tersenyum. Tempatkan nada hormat di atasnya, itu adalah tempat seseorang. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Ngomong-ngomong, bisnis apa yang kamu miliki di Wamu? Menghasilkan uang. Tang Zichen tampak sedikit bingung. Dapatkan koin surgawi. Apa itu koin surgawi? Koin surgawi terbuat dari kristal abadi yang hanya ditemukan di alam surga. Koin surgawi jauh lebih berharga daripada rumput abadi. Tentu saja, Anda akan memurnikan pil di masa depan. Koin surgawi juga secara bertahap akan menggantikan rumput abadi. Rumput abadi hanya berumur miliaran tahun, dan vintage yang lebih tinggi sulit ditemukan. Rumput abadi, bagaimanapun, adalah semangat rumput dan pepohonan. Ia tidak dapat hidup selama itu. Kristal abadi, bagaimanapun, adalah kristalisasi miliaran tahun, dan hadir di awal dunia. Koin surgawi, itu juga bisa disebut kristal abadi. Saya melakukan bisnis di rumah Hua Ming, dan saya diberi koin surgawi selama 10.000 tahun. Bukankah itu diselesaikan 1 bulan sekaligus? Pikirkan terlalu banyak, selesaikan sekali setiap 10.000 tahun. Berapa banyak rumput abadi yang setara dengan 1 koin surgawi? 1 koin surgawi hampir sama dengan rumput abadi berusia 10 miliar tahun. Wow, sebanyak itu. Hati Tang Zichen tergerak, jika dia diberi 1 koin surgawi, bukankah itu akan membuatnya kaya? Tidak heran King Si, sebelumnya, memberi Tang Zichen 10 rumput abadi berusia 800 juta tahun langsung dari kelelawar. Tampaknya kakeknya benar-benar memiliki masa depan dalam bisnis di sini. King Tian berkata, ikuti saya ke dalam dan jangan bicara omong kosong. Bagus. Tang Zichen mengikuti King Tian ke mansion Hua Ming, dan di gerbang mansion Hua Ming, beberapa pria kuat yang juga dewa surgawi menyapa King Tian. Ini, siapa ini? Bongkok, ini cucuku. Cucumu. Bagaimana bisa, tidak seperti itu. Ini cucu saya yang lain. Masuklah. Oke, aku akan mengambil seatmu ketika aku sudah menjebaknya. Tidak perlu terburu-buru. Aku khawatir cucumu ini baru pertama kali datang, jadi kenapa kamu tidak mengajaknya jalan-jalan? Tidak perlu, dia di sini untuk mendaftar masuk ke Academy of Immortals. Jika pendaftaran berhasil akan ada banyak peluang di masa depan, jika tidak aku akan mengajaknya jalan-jalan saat mengirimnya kembali. Wow, cucumu sangat kuat, bukankah cucu itu memanggil Aoshi terakhir kali? Bukankah dia juga di sini untuk mendaftar? Ini satu lagi yang datang untuk mendaftar. Hehe, semoga berhasil. Kami juga berharap cucu Anda berhasil, katakanlah. Aku tidak yakin kamu bisa menjaga kami nanti. Haha.
King Tian berkata kepada Tang Zichen, "Zhou Mi, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini senior Go Camel, ini senior Totu. Seperti saya, mereka berasal dari 4 benua bawah. Tentu saja, mereka bukan dari benua Feiyan atas, tetapi dari 3 tempat lainnya." Tang Zichen menyapa dengan sopan, "Senior Go Camel, senior Toantu, senior Go Camel." "Tidak perlu sopan, bukankah kamu cucu King Tian? Bagaimana kamu menyebutnya tidak langsung?" "Itu tidak nyata, aku mengenalinya," kata King Tian sambil tersenyum. "Begitu, kupikir kamu benar-benar memiliki silsilah yang bagus sehingga kamu memiliki 2 cucu laki-laki dengan ikatan abadi yang dalam." "Haha, aku tidak akan memberitahu kalian, aku akan membawanya masuk." Setelah memasuki rumah Hua Ming, tidak jauh dari pintu masuk, King Tian melepaskan rumah abadi yang dia kenakan dan meletakkannya di tanah. "Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini untuk saat ini, kamu tidak bisa berlarian, kamu hanya bisa tinggal di rumah abadiku." "Oh, kalau begitu rumah abadiku, bisakah aku mengeluarkannya?" "Tidak, kamu termasuk di sini sebagai orang luar, di luar Hua Mingfu. Kamu dapat menemukan tempat yang kamu inginkan, tetapi tidak di Hua Mingfu, kamu hanya dapat tinggal di rumah abadiku." "Bagus. Kalau begitu kamu bisa tinggal di sini sekarang, aku harus pergi melakukan sesuatu." Tang Zichen bertanya, "Kakek, apa yang kamu sebut berbisnis bekerja sebagai penjaga pintu di sini, kan?" "Apa itu penjaga pintu?" "Penjaga gerbang." "Benar." Tang Zixin tersenyum tanpa kata. "Apa kamu cemburu? Tidak perlu iri, ketika kamu mencapai levelku di masa depan, kamu juga akan memiliki kesempatan untuk memasuki 100 kekuatan teratas klub utara untuk karirmu." "Bagus, kalau begitu aku menantikannya," kata Tang Zichen sambil tersenyum, tetapi di dalam hati Tang Zichen menghina. Namun, melihat penampilan King Tian, dia sepertinya tidak merasa buruk menjadi penjaga gerbang sama sekali. Sebaliknya dia merasa terhormat, bagaimanapun juga ini adalah Mansion Hua Ming, dan kepala Mansion Hua Ming adalah seorang Taishan yang telah hidup selama puluhan miliar tahun. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus jika mereka tidak cukup beruntung. 1 koin surgawi selama 10.000 tahun adalah rumput abadi berusia 10 miliar tahun, di mana orang dapat menemukannya. Tang Zichen hanya mengumpulkan sedikit rumput abadi berusia 100 juta tahun dalam 100.000 tahun sebelumnya, dan perbedaan antara abadi berusia 100 juta tahun rumput dan berumur 1 miliar tahun bukanlah sesuatu yang dapat dikompensasikan dengan kuantitas. "Kalau begitu aku akan melakukan urusanku, kamu tunggu baik-baik, jika Akademi Keabadian dibuka, aku akan mengajakmu untuk mendaftar." Tang Zichen bertanya, "Kakek, berapa lama saya harus menunggu?" "Entahlah, beberapa tahun." King Tian meninggalkan rumah abadi, meninggalkan Tang Zichen sendirian. Tang Zichen ditolak oleh batas spasial, itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan, dan bahkan ketika dia memasuki rumah abadi King Tian, dia masih ditolak. "Bu, ini benar-benar tidak ada artinya, seandainya aku tahu akan lebih baik untuk kembali beberapa tahun kemudian." Tang Zichen berkata pelan, baru saja jauh dari rumah selama sebulan, Tang Zichen sedikit merindukan keluarganya. Jalannya panjang, kultivasinya jauh, Tang Zichen merasa seolah masih ada jalan panjang di masa depan. Tang Zichen, yang datang dari alam fana dan berjuang sepanjang jalan, benar-benar sedikit lelah, tetapi dengan tahun-tahun yang begitu panjang, akan lebih tidak berarti lagi jika tidak melakukan apa-apa setiap hari. Di 4 benua atas, aku harus lebih berhati-hati dan berhati-hati, aku harus menyembunyikan metode meludah abadi dengan hati-hati, jika tidak, akhir Raja Iblis akan menjadi milikku. Raja Iblis senior tiba-tiba kehilangan kontak 10 tahun yang lalu, saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang, apakah dia hidup atau mati. Tang Zichen menghela nafas dalam-dalam.
Tang Zichen selalu merasa di dalam hatinya bahwa Raja Iblis 9 Taois takut nasibnya dalam bahaya. Tang Zichen memikirkan Tang Huan lagi. Saya tidak tahu di mana Tang Huan sekarang, dan saya tidak tahu pada tingkat apa ibunya dari kehidupan sebelumnya akan memperlakukannya dengan baik. Tang Zichen menghela nafas panjang lagi. Bersambung.